Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Guru Indonesia, channel pendidikan. Kali ini kami akan membahas tentang soal-soal tryout guru ASN P3K dalam bidang pedagogik. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep prinsip hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A. Bagan, B. APE, C. Flip chart, D. Foto, E. Gambar. Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah A. Bagan. Jadi, Bagan ini menyajikan ide-ide atau konsep yang sulit disampaikan secara tertulis. Jadi ingin menyederhanakan konsep tersebut dengan cara membuat bagan. Sedangkan APE atau alat permainan edukatif adalah alat yang digunakan sambil belajar plus bermain. Sedangkan flip chart adalah lembaran kertas yang berisi pesan atau bahan pelajaran yang tersusun rapi dan baik, biasanya ditempel di papan tulis juga bisa. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat, dan sumber bahan, serta alokasi waktu. Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam KI, kompetensi inti, KD, kompetensi dasar, dan indikator. Jadi, langkah yang harus dilakukan dalam memilih materi pelajaran. 1. Mengidentifikasi dulu aspek apa yang terdapat dalam KI, KD, dan indikator. Kemudian kedua, mengidentifikasi jenis-jenis materi pelajaran. Yang ketiga, memilih materi pembelajaran harus sesuai dengan KD dan indikatornya. Yang keempat, memilih sumber materi pelajaran. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik, sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih guru adalah A. Kooperatif, B. Project Based Learning, C. Kontekstual, D. Inquiry, E. Discovery. Ya, jelas sekali. Jawabannya adalah B. Project Based Learning. Kenapa? Di sini kata kuncinya adalah siswa dominan belajarnya kinestetik. Kemudian di sini lebih senang jika mengerjakan tugas. Nah, jadi project based learning ini artinya
adalah melibatkan siswa menyelidiki masalah dunia nyata dengan menerapkan proyek. Jadi ada tugas yang dikerjakan. Nah, sedangkan kooperatif sendiri memiliki arti kooperatif artinya bekerja sama. Jadi siswa bekerja sama dalam kelompok kecil bisa 4 atau 5 siswa dalam satu kelompok. Gunanya apa? Untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan kontekstual artinya adalah pembelajaran ini mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Sedangkan inquiry adalah mendapatkan informasi atau pengetahuan dengan cara observasi atau eksperimen, gunanya untuk mencari jawaban atau memecahkan masalah dengan cara berpikir kritis dan logis. Sedangkan discovery, siswa ini secara aktif menyelidiki suatu permasalahan, kemudian siswa menyimpulkan dari apa yang telah dipelajarinya. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar cek atau checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut adalah A. Penilaian kinerja, B. Penilaian proyek, C. Penilaian portofolio, D. Penilaian terbuka, E. Penilaian diri. Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah A. Penilaian kinerja. Jadi arti dari penilaian kinerja atau proyek dulu. Jadi penilaian proyek ini penilaian yang diwujudkan dalam bentuk pemberian tugas atau menghasilkan suatu karya kepada peserta didik secara bersama atau berkelompok dan harus diselesaikan dalam waktu tertentu. Sedangkan penilaian portofolio ini penilaian terhadap kumpulan karya peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan penilaian terbuka, peserta didik membaca materi, kemudian peserta didik akan merespon pertanyaan. Jadi peserta didik akan mengingat kembali apa yang telah ia pelajari. Penilaian sendiri atau penilaian diri adalah peserta didik menilai dirinya berkaitan dengan tingkat pencapaian kompetensi yang diperoleh dalam pelajaran tertentu. Jadi penilaian kinerja sendiri artinya mengukur kemampuan belajar siswa berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas. Jadi siswa ini mengaplikasikan pengetahuannya serta keterampilan. Pada penilaian kinerja, instrumen yang digunakan selain daftar cek atau checklist adalah narasi. Jadi narasi artinya adalah catatan guru tentang apa yang dilakukan peserta didik dalam mengerjakan suatu tugas. Dan bisa juga menggunakan skala penilaian. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman alam, dari tanaman untuk produk karya, seni rupa, dan kriya. Maka, rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru ada tingkatan kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni rupa. E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Ya, jelas jawabannya adalah E, membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Jadi, di sini kata kuncinya adalah membuat. Nah, membuat ini termasuk dalam ranah tingkatan kognitif C6.
Sedangkan mengelompokkan termasuk ke dalam C2 atau memahami. Sedangkan yang B menyebutkan ini termasuk C1 atau mengingat. Yang C menjelaskan juga termasuk tingkatan kognitif C2 atau memahami dan membedakan termasuk tingkatan kognitif C3 atau menerapkan. Ada sebuah rancangan pembelajaran tertulis contoh rumusan indikator kompetensi yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. E. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Jelas sekali. Jawabannya adalah B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras dengan benar. Jadi, yang harus diperhatikan dalam menyusun tujuan pembelajaran ini harus memenuhi kaidah A, B, C, D. Apa saja? A di sini artinya audiens atau peserta didik. Jadi di sini yang B ini audiensnya atau peserta didik adalah siswanya disebutkan. Kemudian B, singkatan dari behavior atau perilaku yang ingin dimunculkan atau perilaku yang diharapkan setelah peserta didik mempelajari materi tersebut. Jadi di sini behaviornya adalah dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara atau sampai sini aja ya. Dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Nah, ini adalah behavior. Sedangkan C-nya atau condition, kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Di sini C-nya adalah melaksanakan proses pembelajaran, kegiatannya ya, dan menggali informasi melalui diskusi. Nah, ini condition-nya. Kemudian D-nya atau degree, tingkat keberhasilan peserta didik. Di sini diwakili oleh secara benar. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan, dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya. A. Fakta, B. Prosedur, C. Keterampilan, D. Konsep, E. Prinsip. Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah D. Konsep. Kenapa di sini konsep? Karena pengetahuan yang bersifat konsep ini adalah siswa dapat mendefinisikan. Kemudian siswa juga dapat mengelompokkan atau membedakan, bisa juga mengklasifikasikan. Nah, sedangkan
ragam pengetahuan fakta, artinya siswa bisa menyebutkan nama, kapan, di mana suatu peristiwa terjadi. Pastinya berkaitan dengan suatu fakta. Kemudian kalau prosedur, ini siswa bisa menjelaskan langkah-langkah pemecahan suatu persoalan. Sedangkan keterampilan, siswa bisa membuat sesuatu. Nah, ini yang tadi jadi keterampilan, jadi pengetahuan yang jenisnya konsep adalah menemukan suatu definisi, membedakan, dan mengklasifikasikan. Sedangkan prinsip adalah siswa menjelaskan hubungan antar konsep, sebab, akibat. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, E. Kontekstual. Ya, jelas sekali. Jawabannya adalah E. Kontekstual. Kenapa? Karena strategi pembelajaran kontekstual sendiri artinya peserta didik ini menghubungkan antara apa yang dia pelajari atau materi yang dipelajari, kemudian dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari. Setelah itu mereka bisa menerapkan dalam kehidupan mereka. Karena kooperatif sendiri artinya adalah siswa ini bekerja sama dalam kelompok kecil, bisa 4 atau 5 siswa setiap kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan inquiry artinya adalah mendapatkan informasi dengan cara eksperimen. Gunanya apa? Untuk mencari jawaban atau memecahkan masalah, pastinya dengan berpikir kritis dan logis. Sedangkan problem solving, jadi proses pembelajarannya menggunakan masalah dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata, sehingga siswa bisa berpikir kritis untuk memecahkannya. Sedangkan kontekstual tadi ya, materi yang diajarkan dikaitkan dengan situasi dunia nyata, kemudian ia terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan discovery, siswa ini secara aktif menyelidiki permasalahan dan siswa menyimpulkan apa yang telah ia pelajari. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka, jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi selektif, D. Evaluasi diagnostik, E. Evaluasi penempatan. Jawabannya adalah B. Evaluasi sumatif. Kenapa? Karena di sini sudah menentukan hasilnya atau di akhir ya. Menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Sedangkan evaluasi formatif adalah memperbaiki dan meningkatkan proses belajar serta mengajar. Jadi contoh evaluasi formatif adalah penilaian harian. Sedangkan evaluasi sumatif tadi menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Kemudian evaluasi selektif artinya memilih siswa yang paling tepat dengan kriteria atau program kegiatan tertentu. Diagnostik sendiri artinya menelaah kelemahan siswa beserta apa penyebabnya. Evaluasi penempatan artinya menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu. Seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran atau RPP sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016. RPP mencangkup sekurang-kurangnya A.
KI, KD, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, metode pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. B. Identitas mata pelajaran, standar kompetensi. KD, materi ajar, model pembelajaran, metode pengajaran, sumber belajar, penilaian hasil belajar, dan bobot penilaian hasil belajar. C. Standar kompetensi, kompetensi dasar, metode pengajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah pembelajaran, tes hasil belajar, dan kunci jawaban tes. D. Identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. E. Identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Jelas sekali jawabannya adalah E. Kenapa? Karena di sini komponen minimal RPP. Pertama ada identitas sekolahnya. Kemudian ada identitas mata pelajaran seperti kelas, semester berapa, materi pokok, alokasi waktu. Kemudian yang ketiga ada kompetensi dasar. Kemudian ada IPK, indikator pencapaian kompetensi. Lalu ada tujuan pembelajaran, ada materi pembelajaran, metode pembelajaran, kemudian ada media pembelajaran, ada sumber, ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran, serta ada penilaian. Nah, kenapa yang A ini salah? Karena di sini minimal sendiri harus ada identitas sekolah dan harus ada identitas mata pelajaran tersebut. Kemudian kalau kita lihat yang B ini tidak sama ya, sepertinya tidak ada identitas sekolah dan identitas mata pelajaran. Dan SK atau standar kompetensi sebenarnya tidak perlu. Sedangkan yang C juga standar kompetensi sebenarnya tidak usah. Kemudian yang D kurang di identitas sekolahnya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang E. Guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok. Maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah A. Penilaian kinerja, B. Penilaian portofolio, C. Penilaian proyek, D. Penilaian jurnal, E. Penilaian diri. Ya, jawabannya adalah C. Penilaian proyek. Kata kunci dari penilaian proyek sendiri adalah siswa ini menghasilkan suatu karya tertentu dan karya tertentu tersebut dilakukan secara berkelompok. Sedangkan penilaian kinerja, kata kuncinya adalah mengukur kemampuan belajar siswa berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas. Jadi siswa ini mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan di tugas tersebut. Instrumen apa yang dipakai? Bisa dengan daftar checklist, bisa dengan narasi atau catatan guru terkait dengan apa yang dilakukan siswa tersebut dalam melaksanakan tugas. Bisa juga menggunakan skala penilaian. Sedangkan penilaian portofolio intinya adalah kumpulan karya peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan penilaian jurnal adalah rekaman tertulis tentang apa yang dilakukan peserta didik berkaitan dengan yang dipelajari. Sedangkan penilaian diri adalah peserta didik menilai dirinya sendiri berkaitan dengan tingkat pencapaian kompetensi. Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal pilihan ganda pada aspek materi, yaitu A.
Soal harus sesuai dengan indikator. B. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas. C. Pilihan jawaban harus homogen dan logis. D. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. E. Butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Ya, tepat sekali. Jawabannya A. Karena dalam menuliskan soal itu ya harus sesuai dengan indikatornya. Jadi kualitas soal tes berbentuk objektif ya. Dalam hal ini adalah pilihan ganda. Satu butir soal ini harus sesuai dengan indikator atau materi yang dipelajari sesuai dengan indikatornya. Yang kedua, hanya ada satu jawaban benar. Kemudian ada tiga, pengecohnya bersifat homogen dan berfungsi. Di sekolah, seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan. A. Naturalis. B. Kinestetis. C. Visual spatial. C. Verbal linguistik. D. Logis matematis. Ya, jelas jawabannya adalah naturalis. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan siswa ini lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan. Jadi seperti dilarang menginjak rumput, mencoret-coret meja, ini berkaitan dengan naturalis dalam arti peduli terhadap lingkungan. Contoh lagi adalah kecerdasan naturalis adalah jalan-jalan di alam terbuka, melihat keluar jendela, atau yang tadi saya sebutkan ekostudi, artinya peduli pada kelangsungan bumi. Sedangkan kinestetis ini, kecerdasannya berkaitan dengan respon tubuh, seperti pembelajaran yang kaitannya dengan mendemonstrasikan terkait dengan misalkan mengangkat tangan, atau dilaksanakan teater kelas, menciptakan sesuatu dengan tangan. Visual spasial artinya siswa membayangkan apa yang mereka pelajari dan menciptakan kembali, membuat sketsa gambar materi yang dipelajari. Sedangkan kecerdasan verbal linguistik, ini kecerdasan yang berkaitan dengan bercerita, diskusi, menulis jurnal. Sedangkan logis matematis ini kemampuan mengelola angka serta menggunakan logika. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetisi inti pedagogik pada aspek A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. C. Pengembangan kurikulum. D. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. E. Berkomunikasi pada peserta didik. Tepat sekali. Jawabannya adalah B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme. B. Kognitif. C. Humanistik. D. Sibernetik. E. Konstruktivisme. Ya, jelas sekali. Jawabannya adalah behaviorisme. Intinya, teori belajar behaviorisme ini adanya stimulus dan respon.
sehingga bisa mengubah tingkah laku peserta didik. Sedangkan teori belajar kognitif ini lebih mementingkan kepada proses dalam belajar dibanding hasilnya. Jadi perilaku seseorang dalam mencapai tujuan belajarnya, kemudian kognitif di sini bisa juga keaktifan peserta didik. Materi belajar dipisahkan menjadi komponen yang lebih kecil lagi. Sedangkan humanistik, jadi tujuan belajar sebenarnya memanusiakan manusia, yaitu manusia bisa mencapai aktualisasi diri. Sedangkan sibernetik adalah belajar mengolah informasi. Kemudian konstruktivisme adalah siswa ini mengumpulkan data, kemudian membuat hipotesis atau jawaban sementara, kemudian siswa melakukan percobaan, trial and error, lalu menemukan suatu pola, mengeneralisasi rumus, serta membuktikan hipotesis. Jadi di sini ada siswa belajar aktif. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba, trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, mengeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya hipotesis tersebut. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Sibernetik, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Behaviorisme, E. Konstruktivisme. Ya, jelas sekali. Jawabannya adalah E. Konstruktivisme. Jadi intinya teori belajar konstruktivisme adalah siswa ini mengumpulkan data, membuat hipotesis, kemudian melakukan trial and error, menemukan keteraturan pola, menyusun suatu rumus, dan terakhir membuktikan benar tidaknya hipotesis tersebut. Sedangkan sibernetik ini intinya adalah teori belajar bagaimana mengolah informasi yang peserta didik terima. Sedangkan kognitif ini intinya adalah mementingkan proses belajar dibanding hasil belajarnya. Jadi di sini ada perilaku peserta didik mencapai tujuan belajarnya. Kemudian ada juga keaktifan peserta didik. Lalu humanistik adalah tujuan belajar sebenarnya memanusiakan manusia. Intinya pencapaian aktualisasi diri. Sedangkan behaviorisme artinya adalah mengutamakan perubahan tingkah laku karena adanya stimulus dan respon. Seorang guru mengembangkan tujuan pembelajaran untuk menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya, dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL, E. Lembar penilaian. Ya, tepat sekali. Jawabannya B. Kenapa? Karena tujuan pembelajaran memang tercantum di RPP. Seorang guru menjumpai kebiasaan belajar yang kurang tepat yang dilakukan oleh salah seorang siswanya sehingga kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Langkah awal yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar demikian yaitu A. Tunjukkan akibat atau dampak kebiasaan belajar yang salah terhadap prestasi belajar. B. Berikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional. C. Ciptakan iklim sosial yang sehat antara guru dengan siswa dan antara siswa di dalam kelas. D. Susun aturan dan batasan-batasan dalam proses pembelajaran. E. Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal.
Tepat sekali. Jawabannya E. Kita berikan kesempatan peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Berdasarkan data evaluasi, pembelajaran tentang memahami teks anekdot ternyata hasilnya tidak maksimal. Dari 30 siswa dinyatakan belum tuntas sejumlah 15 sehingga mengikuti program remedial. Sedangkan yang dinyatakan tuntas sejumlah 15 orang mengikuti program pengayaan. Kegiatan pengayaan untuk 15 siswa dapat dilakukan oleh guru dengan cara A. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. B. Diberikan bahan ajar berupa modul. C. Digabung dengan siswa yang belum tuntas ikut remedial. D. Melanjutkan materi pada KD selanjutnya. E. Memberi tugas mengerjakan lembar kerja siswa. Tepat sekali. Jadi untuk siswa yang telah dinyatakan tuntas atau memiliki nilai di atas KKM, itu diadakan pendalaman materi, tetapi masih dengan KD tersebut. Jadi KD-nya jangan dilanjutkan dulu, harus dengan KD yang sama. Jika seorang guru ingin melakukan penilaian portofolio pada proses pembelajaran, maka penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara A. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas siswa. B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan sumatif tiap siswa. C. Memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah. D. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. E. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap siswa untuk melihat kesulitan siswa dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan pengajaran tes remedial. Jelas sekali, jawabannya adalah D. Jadi penilaian portofolio ini hasil karya siswa ya, dalam waktu atau durasi tertentu. Jadi mengumpulkan hasil kerja atau hasil karya masing-masing siswa yang pastinya telah diberikan masukan oleh guru maupun rekan siswa dalam kurun waktu tertentu. Jika seorang guru ingin melakukan kegiatan remedi, maka salah satu prinsip yang penting dipahami guru dalam merancang program remedial bagi siswa yaitu tampak dalam kegiatan berikut. A. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial. B. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa. C. Menurunkan standar ketuntasan belajar. D. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. E. Merancang tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi. Ya, jelas sekali. Jawabannya adalah D. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. Setiap akhir evaluasi dimungkinkan ada siswa yang prestasi belajarnya belum memenuhi ketuntasan, sehingga guru perlu melakukan remedi. Dasar rancangan program remedi bagi siswa yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar, yaitu A. Proses pengajaran remedial pada dasarnya adalah proses belajar mengajar biasa. B. Tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan tes diagnostik. C. Sasaran penting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. D. Strategi yang dipilih hanya berbentuk tes ulang. E. Agar prestasi sekolah menjadi meningkat. Jelas sekali. Jadi,
Dasar rancangan program remedial bagi siswa ini, sasaran terpentingnya adalah meningkatkan kecerdasan siswa. Dalam kegiatan penilaian otentik, banyak model yang dapat digunakan. Pada suatu penilaian, seorang guru meminta siswa untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu. Bentuk penilaian otentik tersebut merupakan contoh penilaian otentik berbentuk A. Penilaian proyek, B. Penilaian kinerja, C. Penilaian portofolio, D. Penilaian antar teman, E. Penilaian diri. Jelas sekali jawabannya adalah B. Penilaian kinerja. Kenapa? Karena dalam penilaian kinerja ini, siswa mendemonstrasikan tugas belajar tertentu. Sedangkan penilaian proyek artinya adalah penilaian yang diwujudkan dalam bentuk pemberian tugas. Jadi siswa menghasilkan karya dan siswa ini dibentuk secara berkelompok. Dan proyeknya atau karya atau tugasnya harus diselesaikan dalam waktu tertentu. Sedangkan penilaian portofolio artinya adalah penilaian pada kumpulan karya peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Lalu penilaian antar teman, jadi meminta peserta didik untuk saling menilai temannya terkait pencapaian kompetensi, sikap, serta perilaku keseharian. Penilaian diri artinya peserta didik menilai dirinya berkaitan dengan tingkat pencapaian kompetensi yang diperoleh dalam pembelajaran tertentu.